Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya makan pepaya. Pepaya dibeli dari pasar Legi. Terdengar dari jawaban salamnya, sepertinya belum makan dari tadi pagi. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Usolli wa usallimu ala man fis samai ismuhu Ahmad. Usolli wa usallimu ala man fil ardi ismuhu Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala kul huwallahu ahad. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati dewan juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin sekalian yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa beribadah dan beramal sampai saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai umat manusia, kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dan menjadikan kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, karena manusia dibekali dengan akal pikiran. Melalui perantara akal pikiran, kita bisa memilah dan memilih. Kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Sehingga kita menjadi manusia, makhluk yang paling mulia. Namun, tidak semua manusia bersifat mulia. Ada sebagian manusia yang dihinakan oleh Allah. Tu'izzu man tasya. Allah memuliakan orang yang dikehendakinya. Wa tudhillu man tasya. Allah juga menghinakan orang yang dikehendakinya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang mulia? Maka jawabannya adalah dengan memilih jalan yang benar, yaitu jalan ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha, maka Allah memberikannya dua pilihan, fujuraha, yaitu jalan kejahatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka kita harus memilih jalan ketakwaan dengan selalu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Walaupun hanya seorang tukang bubur, tukang sayur, tukang cukur, atau bahkan tukang gali kubur, tetapi jika bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut pasti menjadi orang yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan beribadah. Karena ibadah merupakan salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Akan tetapi pada saat kita beribadah kepada Allah, kita pasti mengalami gangguan saat melakukannya, karena setan selalu menggoda kita. Setan berkata, la'atiyannahum, aku akan datang dan menggoda manusia, mim baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Tetapi ada satu golongan yang tidak dapat diganggu oleh setan. Setan mengaku, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya terdapat sifat ikhlas. Maka marilah sama-sama luruskan niat kita, beribadah bukan karena terpaksa, beribadah bukan karena ingin dipuji, tetapi beribadah ikhlas, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan bekal takwa kita beribadah dan beramal lillahi ta'ala. Dengan bekal takwa kita akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dengan bekal takwa kita akan masuk ke dalam surga, dan dengan bekal takwa kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Semoga kita bisa ikhlas dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah, sehingga kita termasuk dalam golongan manusia yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Ada sapi dikejar buaya, terima kasih atas perhatiannya. Onok kupat kecemplung santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.